Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Debu di luar menara Luoshu telah berkumpul menjadi badai dahsyat. Sosok Luo Changsu melayang ke puncak gedung. Lautan awan tebal telah terkoyak oleh wujud Tianzang yang menari-nari. Di bawah kakinya, gelombang asap dan debu memenuhi seluruh menara Luoshu. Di tengah gelombang itu, Tianzang memutar tubuhnya seperti ular piton raksasa, dan dari punggungnya, sirip-sirip seperti ikan menembus debu. Mereka tumbuh dari tubuh Tianzang. Beberapa patah, yang lain terkorosi, tetapi mereka tetap menjadi bilah-bilah terkuat, puncak dari peleburan dan penempaan logam. Itu adalah bilah belakang yang ditempa Tianzang untuk dirinya sendiri. Luo Changsu menatap bayangan di dalam asap yang menyelimuti langit dan mendesah kagum. Itu luar biasa kuat, seperti makhluk yang mengkristal dari semua mimpi buruk manusia. Pada awalnya, manusia hidup di alam liar, memakan daging mentah dan meminum darah, menebas dan membakar tanaman, dan kultivasi spiritual adalah rahasia yang terkubur jauh di dalam daging dan darah mereka. Namun, makhluk ilahi yang nyaris sempurna ini telah mendominasi dunia dengan sikap yang begitu mendominasi. Setiap raungan dari dalam debu yang berdebu memicu badai bagaikan ledakan. Kini, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia muncul dari bumi, wujudnya yang hancur menyeret dirinya dari kedalaman, telah lama melahap kekuatan sejatinya yang bagaikan dewa. Namun, ia tetap sekuat sebelumnya. Ketika Tianzang bangkit dari celah ilahi, ribuan paku besi raksasa yang awalnya menembus tubuhnya roboh sepenuhnya. Paku-paku itu melesat seperti anak panah, menyebar ke segala arah dan larut ke dalam wilayah kekuasaan Luoshu. Ruang angkasa tampak datar, dan ia bangkit ke atas, meliuk-liuk seperti ular piton di bidang kosong ini. Tanah bergemuruh, dan separuh tubuhnya tenggelam ke dalam bumi. Selama ribuan tahun, sebagian besar tubuhnya telah menyatu dengan batu. Saat ia berjuang untuk melepaskan diri, ia bermaksud membawa seluruh daratan bersamanya ke langit. Ibu naga, yang terikat rantai, meringkuk di dalam perisai pelindung, tampak sangat kecil. Bahkan tsunami terkuat di lautan ketiadaan keberuntungan pun tak lebih dari ini. Namun, ini bukanlah tsunami, ia adalah raja sejati dunia yang bergemuruh. Alam ibu naga telah jatuh ke tangan istana ungu. Menghadapi makhluk yang dulunya cukup kuat untuk membantai seluruh dunia manusia, kecuali 5 dewa lainnya, ia merasa akan hancur berkeping-keping kapan saja. Hatinya gemetar ketakutan. Luo Changsu, mengamati reaksi ibu naga, tak kuasa menahan diri untuk mengingat sekilas pemandangan menakjubkan pertama di lautan es itu, seringai sinis tersungging di dalam dirinya. Jadi, semua keajaiban hanya muncul ketika ada ketidakseimbangan di alam semesta. Takdir manusia hanyalah untuk naik ke ketinggian yang semakin tinggi. Boom! Tianzang meraung ke langit, seolah-olah telah menemukan musuh kecil ini. Bilah-bilah tajam di tubuhnya melepaskan awan debu yang luas, dan 2 sinar cahaya, seperti pedang, merobek segalanya, memancar ke arah menara Luoshu. Rahangnya terbuka lebar, menghancurkan bumi di sekitarnya. Unsur-unsur logam di dalam batu itu langsung dimurnikan, mengembun menjadi pedang-pedang tak tertandingi yang meletus dalam pola yang padat dan berkerumun, seperti segerombolan belalang yang muncul dari debu. Pedang-pedang logam itu nyaris lolos dari debu ketika terhalang oleh penghalang yang telah terpasang sebelumnya. Penghalang-penghalang itu memiliki ketahanan alami terhadap logam-logam ini. Dalam sekejap, semua pedang logam itu meleleh, menempel di permukaan seperti lapisan tanah yang lapuk. Martabat Tianzang, yang telah dilecehkan, meraung murka bagai guntur yang tak berujung. Ibu naga bersembunyi di bawah, berusaha menutupi telinganya, tetapi tubuhnya terkunci di tempatnya, mencegahnya bergerak. Di tengah siulan melengking itu, ia merasakan gendang telinganya membisu. Luo Changsu mengamati ekspresi ibu naga, bibirnya melengkung, sedikit rasa puas muncul di dalam dirinya. Hampir sampai, ia melirik sekali lagi pada dewa kuno yang masih berjuang untuk melepaskan diri dari permukaan. Keagungan dan amarahnya, dalam wujudnya yang hancur, menyerupai tragedi yang mengerikan. 1. Luo Changsu mengucapkan satu suku kata. Langit malam berkobar dengan api. Jauh di belakangnya, pedang penekan keabadian pertama lolos dari kungkungan menara Luoshu, melesat melintasi langit bagai meteor, melesat dengan akurasi tinggi menuju lokasi Tianzang. Tianzang merasakan bahaya yang mematikan, namun ia tak mampu membebaskan diri. Terbangun oleh pembalikan waktu Luoshu, ia terperangkap di dalam kurungan yang dilepaskannya. Ia meronta-ronta, tak mampu melarikan diri. Saat pedang penekan keabadian pertama dilepaskan, Luo Changsu mencapai ibu naga, merebut rantai itu, dan dalam sekejap, membawanya kembali ke menara Luoshu. Ibu naga adalah wadah sempurna yang menampung hati ilahi, ia tak bisa dirusak. Di lantai 9 menara Luoshu, ibu naga, yang sudah terdiam ketakutan, menatap ke kejauhan. Ledakan pertama telah dimulai. Ia menyaksikan api membumbung tinggi ke langit dan munculnya awan raksasa berbentuk jamur. Sosok Tianzang, tertelan olehnya, dan riak ledakannya bahkan mencapai menara Luoshu. Pedang penekan keabadian kedua dihunuskan. Ibu naga melihatnya dengan jelas. Pedang itu sangat besar, sebesar kapal. Permukaannya halus, dengan lekukan yang jelas.
Ekornya dipenuhi ukiran yang rumit. Di antara goresan ukiran itu, cahaya merah mengalir seperti magma, seolah siap menyala kapan saja. Ini adalah salah satu mahakarya Luo Sulou, Luo Changsu memperkenalkan. Aku pernah bertanya-tanya apakah aku bisa menciptakan pedang penekan keabadian yang 10 atau 100 kali lebih besar. Bisakah pedang itu membawa seseorang pergi dari dunia ini? Tentu saja, baginya, ini hanyalah angan-angan. Sekalipun ia benar-benar bisa menciptakannya, tak seorang pun kecuali tubuh dewa sejati yang mampu menahan kekuatannya. Kembang api menyala di pupil Ibu Naga, dan pedang penekan keabadian kedua melesat di udara. Ledakan sebelumnya belum berakhir, tetapi ledakan kedua telah dimulai. Ketiga, keempat. Ini semua adalah pedang penekan keabadian yang telah diciptakan Luo Sulou selama ratusan tahun, menghabiskan seluruh tenaga dan sumber daya, semuanya hanya untuk hari ini. Api dan deru ledakan mengaburkan penglihatan dan pendengaran. Ibu Naga duduk linglung di tanah, indranya mati rasa sepenuhnya, bagaikan mayat berjalan yang indah. Luo Changsu menatapnya dan mengangguk pelan, hanya sesuatu yang tanpa emosi yang dapat berfungsi sebagai wadah. 6 pedang penekan keabadian telah meledak. Di tengah awan debu yang luas, ratapan Tianzang adalah lolongan memilukan. Tubuhnya yang telah disatukan kembali penuh luka, lapisan warna lumpur menempel di badan logamnya. Bilah-bilahnya menusuk punggungnya seperti sirip yang hancur dan patah. Cahaya di pupil Tianzang meredup, dan napas naga mengepul dari mulut dan hidungnya, dipenuhi amarah. Ia tidak tahu pedang apa ini, juga tidak tahu siapa musuhnya. Raja yang tak sempurna itu tetaplah seorang raja, percaya ia dapat mencabik-cabik kehidupan hina apapun, tetapi kehidupan itu menolak untuk berdiri di hadapannya. Tubuhnya hancur lebur di bawah hantaman pedang-pedang penekan keabadian. Tubuhnya jatuh ke tanah bagai cambuk, cakarnya menembus batu. Pegunungan di sekitarnya telah lama diratakan oleh pedang-pedang abadi, dan kini tubuhnya menjadi satu-satunya gunung yang menjulang di lembah para dewa terbelah. Saat pedang penekan keabadian ketujuh melesat ke arahnya, Tianzang akhirnya mengingat kembali otoritasnya. Langit berguncang dan bumi bergetar. Berpusat di sekitar lembah para dewa terbelah, tanah di sekitarnya langsung runtuh beberapa kaki, sebuah proses yang membentang cepat hingga ribuan mil. Kecuali menara Luoshu, tanah dan pegunungan runtuh dan hancur. Dari atas gurun, pemandangannya adalah hamparan tanah retak dan lava cair. Runtuh. Ini runtuh. Luo Changsu tertawa. Lihat, inilah kekuatan Dewa Purba. Bahkan dalam kondisi rusak seperti ini, melepaskan 6 pedang penekan keabadian masih kalah kuat daripada melepaskan satu kekuatannya. Bibir Ibu Naga bergetar, seolah-olah ia telah kehilangan akal sehatnya. Ia tidak memberikan jawaban. Ia terduduk di tanah, bagaikan porselen halus yang hampir hancur. Luo Changsu menggeleng pelan. Pedang ke-7 dan ke-8 penekan keabadian juga diluncurkan, membentuk formasi seperti tanduk, menyerang Tianzang. Pada saat yang sama, Luo Changsu perlahan menghunus pedangnya sendiri. Saat meninggalkan menara Luoshu, ia menempatkan 3 lingkaran penghalang di sekeliling Ibu Naga, yang masing-masing membutuhkan tingkatan 5 alam untuk dipatahkan. Ia adalah Ibu Naga, begitu pula dirimu. Nasib kalian sangat mirip. Jangan khawatir. Tak lama lagi, tragedi kalian akan menyatu, dan itu akan menjadi momen yang menggembirakan. Setelah 2 ledakan, Luo Changsu pergi dengan pedang di tangan. Tianzang sudah melemah. Ia akan menghancurkan sisik Tianzang sendiri, lalu membunuhnya sekali untuk selamanya di kuburan ini dengan pedangnya sendiri. Ia adalah pedang penekan keabadian sejati dari menara Luoshu. Titik. Di Luoshu, bulan dan cahaya bintang dilahap abis. Dunia diliputi kegelapan pekat. Alam Li He dan Ning Changjiu cukup tinggi untuk melihat dalam kegelapan, tetapi ditelan bulan membawa serta rasa bahaya yang ekstrim, dan mereka tidak tahu dari mana bahaya ini berasal. Di dunia yang gelap, Li He perlahan membuka mulutnya dan berkata, sesuatu yang besar pasti telah terjadi di langit. Ning Changjiu bertanya, hal besar apa? Li He berkata, Qiyu Ziguan pernah berkata sebelumnya bahwa para dewa di dunia dan bintang-bintang di langit saling menjaga. Perubahan bintang-bintang di langit seringkali melambangkan pertanda. Pertanda? Tanya Ning Changjiu. Ya, konon ketika 6 dewa primordial mati, bintang-bintang yang mereka wakili juga meledak dan lenyap. Li He berkata, Qiyu Ziguan memberitahuku bahwa dia tidak bisa lagi melihat Pluto melalui cermin kosmik buatannya. 5 bintang lainnya juga meledak dan berubah menjadi awan debu. Bahkan bintang-bintang Suzaku dan Yuanjun. Meskipun mereka selamat dan dianugerahi gelar Dewa Ilahi, bintang-bintang yang pernah mewakili mereka sudah tidak ada lagi. Ning Changjiu menatap langit berbintang yang kelam dan bertanya, jadi, apakah 12 dewa-dewa saat ini memiliki bintang mereka sendiri? Li He menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Qiyu Ziguan telah meneliti hal ini. Dia mencoba menemukan lokasi bintang dewa-dewa. Dia mengatakan kepadaku bahwa dia menggunakan metode Tao seorang penyihir untuk menghitung lokasi spesifik bintang dewa-dewa, tetapi dia tidak dapat mengamatinya. Hal ini meresahkan Qiyu Ziguan untuk waktu yang lama. Mungkin mereka berbeda dari 6 dewa primordial. Ning Changjiu langsung teringat pepatah, menatap langit berbintang, kau dapat melihat kerajaan dewa.
Dia merasa bahwa 12 dewa-dewa pasti memiliki posisi bintang mereka sendiri, tetapi posisi mereka tersembunyi oleh suatu cara yang tidak diketahui. Mungkinkah ini terkait dengan wilayah bintang kematian yang disebutkan oleh dirinya yang lain? Segudang pertanyaan berputar di benaknya. Dan apa yang mereka pikir adalah gerhana bulan biasa berlarut-larut. Ning Changjiu menatap langit dan bertanya, apa yang dilambangkan oleh bulan? Bulan. Li He menggelengkan kepalanya pelan. 6 planet, emas, kayu, air, api, tanah, dan Phoenix, masing-masing memiliki dewa di dunia fana, tetapi bulan tidak. Mungkin dewanya telah lama terbunuh. Ning Changjiu mengangguk, lalu sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Lalu, apakah kita punya dewa? Kita. Li He tidak mengerti. Ning Changjiu menunjuk ke tanah di bawah kakinya dan berkata, planet tempat kita berada. Saat Ning Changjiu menyelesaikan kata-katanya, suara tanah longsor bergema di telinganya. Tatapan Li He bersinar tajam, dan ia menghunjamkan pedangnya ke depan, seketika membunuh seekor binatang purba raksasa yang datang untuk menggulingkan bumi. Kemudian, tanah berguncang terus-menerus, seolah-olah gelombang binatang buas turun dari kegelapan. Kata-katamu melanggar tabu, tiba-tiba Li He berkata. Apa? Ning Changjiu tampak ragu. Kemudian ia segera menyadari bahwa ia pasti telah secara tidak sengaja mengungkapkan rahasia itu. Li He berkata, ayo, aku akan membawamu menemui seseorang. Ia dan Ning Changjiu terbang dengan pedang mereka dan menghilang di tempat. Kata-katamu mengingatkanku. Li He berkata, jika bintang-bintang ini dapat memantulkan dewa, maka bintang tempat kita tinggal seharusnya juga memiliki dewa aslinya sendiri. Ya, aku pernah mendengarnya mengatakan ini sebelumnya, tetapi aku tidak memasukkannya ke dalam hati. Kau dengar dari siapa? Tanya Ning Changjiu. Li He berkata, orang gila bermata satu. Seperti Qiu Ziguan, ia mempelajari bintang-bintang di langit. Mereka berdua ingin menggunakan Daokong untuk memasuki 3 alam legendaris. Daokong adalah gambaran agung di 3 alam legendaris. Ning Changjiu mengangguk. Li He membawanya dengan pedang terbang dan menuju ke hamparan pegunungan bersalju. Li He memandangi sepotong pegunungan bersalju di suatu tempat dan mengerutkan kening. Sebuah gunung besar telah hancur. Itu adalah Gunung Jier, kata Li He. Ning Changjiu telah lama mendengar dari para penjaga naga bahwa kultivator agung di Gunung Jier tampaknya sedang mempelajari semacam fluktuasi di kehampaan, mencoba menggabungkan 2 simbol angka yang berlawanan menjadi satu kesatuan yang utuh dan terpadu. Kini, dilihat dari pemandangan kacau gunung-gunung runtuh dan bumi retak, ia pasti telah gagal. Li He membawanya ke gunung lain tak jauh dari sana. Setelah membuka pintu batu yang rumit itu, keduanya masuk. Mengapa kau di sini? Di gunung, seorang lelaki tua bertubuh pendek sedang memainkan mesin-mesin di tangannya. Ia meliriknya dan berkata, apakah orang yang bersamamu ini muridmu? Li He berkata, seorang teman. Lelaki tua itu mencibir, sepertinya kau berteman tanpa memandang usia. Li He tersenyum dan berkata, Tuan, sepertinya suasana hatimu sedang buruk akhir-akhir ini. Lelaki tua itu mengerutkan kening dan berkata, seharusnya kau melihatnya saat kau datang ke sini. Gunung telinga sunyi meledak. Sayangnya, ia telah mencapai tingkatan seperti itu, tetapi hati Tao-nya masih begitu goyah. Ia harus belajar dari teman lamanya, penjinak naga. Ia membesarkan naga-naga itu seperti babi selama bertahun-tahun, tetapi ia sama sekali tidak mengeluh. Li He bertanya, apa yang terjadi pada orang dari gunung telinga sunyi itu? Lelaki tua itu berkata, apa lagi yang bisa ia lakukan? Ia menghancurkan gunung itu untuk waktu yang lama, mengganggu mimpi indahku, dan akhirnya mencoret-coret sesuatu di prasasti langit dan terbang ke langit. Aku tidak peduli apakah ia hidup atau mati. Li He berkata, lagi pula, kita sudah bertetangga selama bertahun-tahun. Lelaki tua itu berkata, berhentilah bicara omong kosong. Mengapa kau tiba-tiba datang menemuiku hari ini? Li He berkata, aku ingin bertanya tentang bintang-bintang. Lelaki tua itu menatap sumur cekung di gunung, mengira ia bertanya tentang gerhana bulan. Ia berkata dengan tenang, itu bukan sesuatu yang bisa dilihat. Itu bukan fenomena alam. Itu hanya dampak dari pertempuran para dewa di langit. Aduh, aku tak pernah menyangka orang suci itu akan memasuki kerajaan para dewa sendirian dan bertahan begitu lama. Li He mengangguk dan berkata, seorang suci yang memasuki sarang naga sendirian, terlepas dari menang atau kalah, selalu mengagumkan. Jadi, kau harus cepat, desah lelaki tua itu. Apapun yang terjadi, kita harus membunuh para dewa kuno itu terlebih dahulu. Selama ribuan tahun, kecuali segelintir manusia dan iblis, hampir semua orang telah diperbudak oleh para dewa kuno seperti babi dan anjing. Meskipun kita sekarang menguasai metode kultivasi, kita tidak boleh melupakan ribuan tahun penghinaan itu. Kita bisa mengabaikan pertempuran di langit, tetapi para dewa kuno harus dibunuh. Bunuh mereka sampai mereka ketakutan, sampai mereka kehilangan perlindungan dari guru dewa. Kata-kata lelaki tua itu dipenuhi dengan kebencian yang mendalam, matanya yang buta dipenuhi dengan daging yang membusuk. Ia telah kehilangan penglihatannya sejak kecil dan sekarang tidak dapat dipulihkan.
Ning Changjiu tiba-tiba menyadari, berpikir bahwa ketika perang ini pecah, pertempuran di atas adalah untuk menghancurkan surga, sementara pertempuran di bawah adalah untuk membantai para dewa kuno. Tak heran jika banyak manusia dan iblis yang membalas. Ini adalah hutang darah yang terakumulasi selama ribuan tahun. Ia juga tahu bahwa pada akhirnya, mereka berdua akan menderita. Kelompok iblis yang paling kuat semuanya ditekan dan dibunuh, dan para dewa kuno dibunuh dengan sangat kejam sehingga mereka tidak berani muncul di dunia. Meskipun orang-orang kuat dari umat manusia hampir semuanya mati, umat manusia mengandalkan kecepatan reproduksi dan kultivasi untuk bangkit dari celah-celah. Hanya dalam 500 tahun, mereka membangun kembali dunia manusia yang makmur dan menduduki posisi dominan di dunia ini. Li He berkata, sekarang para dewa kuno saling bertarung dan bukan lagi lawan kita. Mereka kehilangan tempat, dan banyak yang telah terbunuh dan mundur ke alam rahasia perbatasan utara, terpendam dan tidak berani keluar. Bahkan jika kita gagal dalam pertempuran di surga, era ketika para dewa kuno memerintah dunia manusia tidak akan pernah datang lagi. Pria tua itu mengangguk dan berkata, kita masih berharap untuk menang. Li He berkata, jika orang suci itu membunuh Lei Lao, apakah itu akan mengubah segalanya? Itu hanya bisa membuktikan bahwa dewa tertinggi tidak terkalahkan. Orang tua itu berkata, perang ini telah berlangsung selama beberapa tahun. Jika terus berlanjut, dunia pasti akan hancur. Sayangnya, orang suci itu mungkin tidak ingin berlarut-larut. Dulu, dia sendirian melawan hukuman surgawi yang dijatuhkan oleh dewa kerajaan dewa, dan dewa tertinggi tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, konfrontasi ini tidak akan membuahkan hasil. Sekarang setelah pilar-pilar yang mencapai langit terbuka, dia ingin mengulur waktu bagi klan iblis untuk menghancurkan pengadilan abadi, jadi dia harus memasuki negara itu dan melawan Lei Lao untuk mengulur waktu bagi mereka. Li He berkata, mengapa kau memilih Lei Lao? Karena Lei Lao cukup kuat. Membunuhnya dapat membangun keagungan surga. Orang tua itu berkata, kebanyakan dewa kuno adalah naga. Jika satu-satunya raja naga mereka dapat dibunuh, maka para dewa kuno dapat benar-benar menarik diri dari sejarah dan menunggu kehancuran alam. Dan jika pembunuhan kali ini berhasil, maka orang suci itu dapat duduk di dunia selama 12 tahun, menunggu pintu kerajaan Tuhan terbuka, dan membunuh mereka satu per satu. Sambil berkata, orang tua itu tertawa, ia menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja, ini hanya fantasi. Lei Lao, sebagai penguasa kerajaan Tuhan, tidak semudah itu dibunuh. Pada akhirnya, kebanyakan orang yang mati adalah orang suci. Terlebih lagi, kita tidak tahu apa itu jalan ilusi surga. Li He memuji, Tuan, Anda pantas untuk melihat melampaui bintang-bintang dari waktu ke waktu, dan Anda memiliki pemahaman yang mendalam tentang urusan manusia. Dibandingkan dengan Anda, orang gila dari Gunung Jier benar-benar seperti cahaya bintang yang bertemu cahaya bulan. Pria tua itu mencibir dan berkata, ini bukan kata yang bagus. Kau sering bilang bintang tak lebih dari batu yang bersinar. Benar-benar merasa benar sendiri. Kau tahu, semua bintang yang bisa kita lihat tak terhitung kali lebih besar daripada bulan. Cahayanya redup, pertama karena terlalu jauh, dan kedua karena kita rabun. Li He berkata, Junior, aku menghargai saranmu. Pria tua itu berkata, kau datang ke sini hanya untuk mengobrol denganku. Li He cepat-cepat berkata, temanku bertanya padaku sebelumnya, apakah bintang tempat kita berada ini juga memiliki dewa yang mirip dengan 6 dewa awal? Aku teringat beberapa kejadian masa lalu dan sangat penasaran, jadi aku datang untuk bertanya. Pria tua itu menatap pemuda berpakaian putih di samping Li He dan berkata, pada levelmu saat ini, tahu terlalu banyak itu tidak baik. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, di dunia ini, cepat atau lambat, kita semua akan mati. Lebih baik mati dengan pemahaman. Pria tua itu juga tersenyum dan berkata, anak muda memang berpikiran terbuka. Li He mencibir dalam hati. Bukankah dia hanya mengandalkan ketangguhannya? Karena kau sudah bertanya, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Pria tua itu mendesah dan berkata, aku telah hidup selama lebih dari 1000 tahun, dan legenda 6 dewa awal, yang diwariskan selama ratusan tahun, tidaklah akurat. Setahuku, di zaman kuno yang sesungguhnya, ketika 6 dewa menguasai dunia, memang ada dewa lain. Dewa itu adalah dewa yang kau bicarakan, yang lahir dari bintang ini. Li He dan Ning Changjiu bertukar pandang. Mungkinkah benar-benar ada dewa ketujuh? Pria tua itu berkata, dahulu kala, dewa ketujuh menghilang, tetapi dalam perjalananku, aku telah menemukan banyak jejaknya. Aku telah mengumpulkannya jauh di dalam pegunungan. Itu adalah bukti yang cukup bahwa seorang dewa, yang tidak kita ketahui, pernah ada. Li He buru-buru bertanya, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Kemana perginya dewa ini? Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Meskipun usiaku lebih dari 1000 tahun, aku masih terlalu muda untuk era itu. Aku telah menghabiskan lebih dari 100 tahun mencarinya, tetapi sia-sia. Sepertinya ia telah terhapus dari dunia ini. Suaranya bergetar, sedikit dingin. Ning Changjiu mendengarkan kata-katanya, terguncang. Ketika dunia ini lahir, ia memiliki dewanya sendiri, tetapi dewa itu kemudian terbunuh.
Namun secara logis, bintang ini seharusnya menjadi kerajaannya. Bagaimana mungkin ia terbunuh di kerajaannya sendiri? Siapa yang membunuhnya? Ning Changjiu terkejut dan langsung memikirkan sebuah kemungkinan, apakah itu 6 dewa awal? Pria tua itu mengangguk perlahan, aku juga berpikir begitu. Bagi bintang ini, 6 dewa awal adalah orang luar. Mereka adalah bayangan yang dipadatkan oleh kekuatan 6 bintang luar. Sebagai penguasa negara, ia harus melenyapkan orang luar. Ini adalah kontradiksi yang tak terdamaikan. Jadi, sangat mungkin ke-6 dewa bergabung untuk menghancurkannya. Ia mengangkat kepalanya, menatap langit malam yang gelap, dan mendesah, bintang ini telah kehilangan dewanya sendiri. Ini sungguh menyedihkan. Aku sudah tahu tentang ini 1000 tahun yang lalu. Setelah mengetahuinya selama 1000 tahun, ia pun berduka sendirian selama 1000 tahun. Kata-katanya terasa jauh seperti bintang-bintang, dan ketika ia berbicara, ia terdengar seperti seorang cendekiawan dan penyihir. Ning Changjiu bertanya, apakah hilangnya dewa ini berdampak pada bintang ini? Lelaki tua itu berkata, pasti ada sesuatu, tapi aku tidak tahu apa itu. Bertahun-tahun yang lalu, aku juga menyelidiki masalah ini dengan gila-gilaan. Akhirnya, setelah menjelajahi seluruh dunia, aku hanya menemukan sebuah prasasti batu di dasar sungai surgawi. Tanggal prasasti itu bertepatan dengan waktu yang kuhitung untuk kejatuhan dewa ke-7. Li He menyipitkan mata dan buru-buru bertanya, apa yang tertulis di prasasti itu? Lelaki tua itu menjawab, hanya ada 2 kata di prasasti itu, dan jawaban yang kuterjemahkan adalah seolah membocorkan rahasia terbesar yang terpendam di hatinya, pupil lelaki tua itu bersinar seperti bintang. Api, titik. Di luar menara Luoshu, Tianzang melancarkan keruntuhan terakhirnya. Tanah, seperti danau yang menguap, terus tenggelam, mengubah wilayah menara Luoshu dari ngarai menjadi jurang. Luo Changsu berdiri di tengah badai, dengan pedang di tangan. Tubuhnya yang setengah unikorn memancarkan cahaya ilahi, dan pedang lava cair di tangannya telah memberikan luka yang tak terhapuskan pada dewa primordial agung. Tianzang mengerang kesakitan. Ia sudah hancur, kesadarannya semakin tak lengkap, seperti orang gila. Ketika pedang itu merapal mantra kehancuran, separuh tubuhnya yang terhubung dengan batu juga runtuh. Pedang itu tidak melukai Luo Changsu, tetapi malah melukai dirinya sendiri dengan parah. Luo Changsu menatapnya dengan tatapan sedih. Tubuh Tianzang ambruk ke tanah. Di balik sisiknya yang hancur, hati ilahi yang telah menyalakan kembali api pada saat itu samar-samar terlihat. Luo Changsu mengangkat pedangnya. Ia ingin bekerja sama dengan pedang ke-9 dari penindasan abadi untuk memberikannya pukulan terakhir. Sebelum ia mengangkat pedangnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Luo Changsu tiba-tiba melihat ke belakang. Di belakangnya, pedang penindasan abadi telah berubah menjadi aliran api. Sasarannya bukan Tianzang, tetapi dirinya sendiri yang melayang di udara. Apa yang sedang terjadi? Mengapa pedang penindasan abadi kehilangan kendali? Pupil matanya langsung berkobar. Di sudut penglihatannya, samar-samar ia melihat sehelai kain indah berkibar di bawah langit berbintang di menara Luoshu di kejauhan. Persis seperti kilasan menakjubkan di lautan es tahun itu. Tianzang, setengah hancur, terkapar di tanah, meratap. Pecahan-pecahan baju zirahnya, ditempa dari logam halus, berserakan di tanah bagai tumpukan pasir. Darah mengalir dari tubuhnya bagai emas cair. 3000 tahun yang lalu, sejak bintang yang melambangkan emas itu hancur, ia kehilangan kontak dengan planet asalnya, ditakdirkan untuk tak pernah kembali ke puncak kekuatannya. Kini, ia telah terbunuh sekali lagi. Sekalipun hati sucinya tetap abadi, tanpa dukungan dan nutrisi dari planet asalnya, bahkan sungai terkuat pun pada akhirnya akan mengering. Sisik-sisiknya hancur, bilah-bilahnya hancur, pedang penghakiman terakhir turun ke atasnya, melahap api. Namun pedang itu tidak ditujukan padanya. Tianzang mengangkat kepalanya sedikit, dan dalam sekejap, kembang api yang cemerlang meledak di atasnya. Pedang ke-9, pedang penekan abadi, adalah yang terkuat. Mekanisme peledakannya lebih kompleks dan tak terkendali daripada 8 pedang sebelumnya. Cahaya jingga kemerahan seketika memenuhi seluruh lembah celah ilahi. Di pusat yang paling terang, 2 cincin debu mengembang dengan cepat. Kemudian, pilar-pilar api melesat ke langit, seketika membubarkan debu yang terkumpul sebelumnya. Gelombang kejut yang lebih besar meletus dengan kekuatan dahsyat, tak kalah dahsyatnya dengan penghancuran diri seorang kultivator 5 dao. Kecuali menara Luoshu, hampir tak ada yang luput. Tianzang juga terdampak, terjepit di tanah, sisik-sisik tajam di punggungnya hancur total. Tubuh logamnya meledak, darah sucinya menguap dalam panas yang menyengat. Ledakan itu berlangsung lama. Setelah itu, langit tak berawan, bintang dan bulan sejernih sebelumnya. Di bawah cahaya bintang yang berkilauan, ledakan gemilang itu perlahan memudar. Dalam ledakan yang menghancurkan gunung, Ibu Naga menjadi satu-satunya penonton. Rantai abadinya hancur, kehilangan kilaunya dan menjadi tumpukan besi tua di tanah. Batasan yang memenjarakannya dihancurkan satu persatu olehnya. Ia mencapai pagar lantai 9, mengulurkan tangannya, sedikit menangkis arah pedang abadi, dan menyalakannya dengan api suci. Di bawah cahaya bintang, lipatan-lipatan pakaiannya, yang saling memantulkan,
kembali berkilau, berkibar bagai aliran air, koral di bawah, bintang dan bulan di atas. Pedang abadi berubah menjadi aliran api dan lenyap. Ia menarik jari-jarinya, dan api merah samar yang dibakarnya pun memudar. Ia mengagumi pertunjukan kembang api paling memukau di dunia, senyum mengembang di bibirnya, keindahan yang tak terlupakan dan memikat. Setelah ledakan itu, sesosok mungil jatuh dari tengah. Luo Changsu masih hidup. Jubahnya hancur total di tengah ledakan. Tubuh Banlin, bagaimanapun juga, sebuah anugerah ilahi, sebagian besar tetap utuh meskipun ledakan dahsyat itu. Namun, jika diamati lebih dekat, ia mendapati sosok emasnya yang menyedihkan dan penuh retakan. Master ke-9 Menara Luoshu, yang sebelumnya begitu bersemangat dan terkendali, kini terombang-ambing lemah di udara, bagai lilin yang tertiup angin, hampir padam. Tubuhnya rusak, begitu pula hati daunnya. Ia menatap wanita yang berdiri di puncak Menara Luoshu di kejauhan, seolah terlempar kembali ke masa lalu. Jiyu, kau berpura-pura, kau mempermainkanku. Kata Luo Changsu tak percaya. Wanita itu tersenyum padanya, bagaimana menurutmu? Luo Changsu menatapnya, tubuhnya yang berkilauan perlahan kehilangan kilaunya. Ia berbicara dengan tidak jelas, mustahil. Bagaimana kau bisa sekuat itu? Aku curiga kau palsu, tapi aku sudah memeriksamu berkali-kali. Kau sama sekali tidak berubah, kau jelas tidak berubah. Bagaimana mungkin? Wanita itu tersenyum dan berjalan turun dari lantai 9 Menara Luoshu. Udara ungu turun dari timur, membentuk jalan setapak di bawah kakinya. Ia tersenyum, mau bertemu denganku lagi. Luo Changsu menatap wajah familiarnya, yang tak berubah selama seabad. Siapa, kau? Tubuhnya yang setengah unicorn bergetar gelisah, kau bukan Jiyu, siapa kau? Wanita itu tersenyum dan berkata, kenapa aku bukan Jiyu? Hati Luo Changsu dipenuhi kebingungan, ia juga tak mampu memahaminya, bagaimana mungkin kau lolos dari deteksiku? Aku sudah hampir mencapai puncak 5 jalan. Kecuali kau memiliki kekuatan alam ketiga yang legendaris, kau takkan pernah bisa lolos dari deteksiku. Tawa wanita itu menggema di lembah bagai lonceng perak, terdengar riang bak seorang gadis. Karena akulah Jiyu yang kau kenal. Wanita itu tertawa. Akulah aku 100 tahun yang lalu, dan aku masih tetap aku sekarang. Luo Changsu menatapnya dengan bingung. Apa maksudmu? Kaulah Jiyu. Jika kau adalah ibu para naga, bagaimana kau bisa sekuat ini? Kau baru setengah langkah di jalan kelima, dan kau sudah meninggalkan istana perikai Juan. Rok wanita itu yang seputih laut berkibar tertiup angin malam. Ia tertawa, Luo Changsu, sebagai pemilik Menara Luoshu, apakah kau benar-benar bodoh, atau kau hanya berpura-pura bodoh? Luo Changsu, yang diam-diam sedang memperbaiki tubuh Banlinnya, menatapnya seolah-olah ia adalah misteri yang tak terpecahkan. Aku tidak mengerti maksudmu. Wanita itu menjawab, saat aku bertemu denganmu, aku sudah menjadi diriku sendiri. Di bawah langit malam yang cerah, kata-kata ini menyambarnya bagai sambaran petir. Ia bukan orang bodoh, ia langsung mengerti artinya. Sosok Luo Changsu membeku di udara. Ia mengajukan pertanyaan yang selama ini membingungkannya, lalu siapa kau? Karena kau bukan ibu naga ratusan tahun yang lalu siapa kau? Suara Luo Changsu hampir seperti raungan. Wanita itu berjalan menembus kehampaan, cahaya bintang menghiasi alisnya, namun itu tidak tampak halus atau indah, lebih seperti air yang menetes ke kolam yang dalam. Aku sama sekali tidak setenar Luo Louzu di Middle Earth. Kau mungkin belum pernah mendengar tentangku, kata wanita itu sambil tersenyum tipis. Namaku Mu Lingtong. Mu Lingtong. Luo Changsu samar-samar teringat nama itu, tetapi ia tak ingat siapa wanita itu. Ia menatapnya, menunggunya melanjutkan. Mu Lingtong tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu, perkenalkan diri saya. Saya Mu Lingtong, pemimpin generasi kedua Sekte Tao Netherworld, dan saya juga salah satu penyintas bencana langit dan bumi lebih dari 500 tahun yang lalu. Wilayah kekuasaan saya tidak terlalu tinggi saat itu, dan saya berhasil bertahan hidup berkat keberuntungan. Saat itu, seorang pria menerima saya. Ia adalah rekan Tao saya di masa depan, bernama Suanci. Ia dan saya menetap di dunia tengah, dan bersama para biksu yang selamat, kami membangun kembali dunia yang hancur ini. Saat itu, reruntuhan penguasa dunia bawah diledakkan, dan energi Netherworld yang tersebar menghancurkan beberapa kota kuno. Kami bekerja sama untuk mendirikan Sekte Tao Netherworld, memindahkan gunung untuk menekan energi Netherworld yang tersebar, dan menggunakannya sebagai fondasi praktik kami. Petik 2. Bencana telah berakhir, dan semua hal terlahir kembali. Itu adalah saat terindah dalam hidupku. Tatapan Mu Lingtong perlahan kembali dari ingatannya. Tapi keputusan yang paling salah juga dibuat saat itu. Ia menghela napas dan melanjutkan, saat itu, fondasiku masih lemah, dan aku memaksakan diri untuk berlatih keterampilan Sekte Daoling Netherworld. Aku tersihir oleh kekuatan penguasa dunia bawah dan membuka penjara di reruntuhan dunia bawah, melepaskan ular-ular berbulu yang terkurung. Suanci dan aku terjebak di pusat sekte selama sebulan penuh. Selama sebulan itu, kami bertempur dalam pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya melawan ular berbulu.
Dalam menghadapi hidup dan mati, kami bekerja sama untuk mengembangkan teknik pedang bencana terikat. Dengan teknik pedang ini, kami berjuang keluar dan melarikan diri. Sejak saat itu, kami memulai balas dendam kami pada ular berbulu. Mu Lingtong tampak enggan menjelaskan lebih lanjut. Ia melihat ke arah Sekte Roh Kuno dan berkata, Suan Qi adalah pemimpin generasi pertama Sekte Daoling Netherworld, dan aku hanyalah seorang kultivator di lantai 7 alam Istana Ungu. Beberapa tahun kemudian, aku memanfaatkan kekuatan Netherworld untuk dengan cepat naik ke puncak alam Istana Ungu. Namun, karena hasratku untuk meraih kesuksesan dengan cepat, aku kehilangan hati Daoku ketika memasuki jalan kelima, dan aku sekali lagi tergoda oleh kekuatan Netherworld. Netherworld sudah mati, tetapi kekuatannya masih memiliki spiritualitas. Ia mencari guru baru untuk membimbingnya keluar dari penjaranya yang dalam dan gelap. Aku tergoda dan berkelana ke alam baka sendirian. Segel alam baka telah dipasang oleh Suan Qi dan aku, dan hanya kami yang bisa menghancurkannya. Aku memasuki alam baka dan hampir mati. Mu Lingtong menggosok alisnya, seolah tak ingin mengingat masa itu. Pokoknya, aku selamat pada akhirnya. Aku bukan manusia atau hantu, tapi akhirnya aku mendapatkan sebagian kekuatan alam baka dan membuat para jenderal alam baka tunduk. Jadi, kau juga bisa memanggilku Kaisar Alam Baka. Kaisar Alam Baka. Hati Luo Changsu perlahan mendingin saat ia mendengarkan ceritanya. Mu Lingtong melanjutkan, aku merangkak keluar dari Hades setelah melewati berbagai kesulitan. Aku mengetahui bahwa Suan Qi telah menjagaku di Hades selama 60 tahun penuh. Akhirnya, ia patah hati dan pergi mengasingkan diri di Nanzu, dan aku tidak mencarinya lagi. Sang dewa mengambil alih tubuhku dan menghapus emosiku. Tentu saja, yang terpenting adalah kekuatan penguasa dunia bawah. Kekuatan terkutuk yang hancur ini. Kekuatan itu ada di dalam tubuhku, mencoba melahapku dan menguasai kesadaranku. Aku ingin mencabutnya, tetapi aku tak sanggup melepaskan kekuatannya. Namun erosi ini tak akan pernah berhenti. Jika terus begini, cepat atau lambat aku akan menjadi boneka kekuatan penguasa dunia bawah. Maka aku memikirkan sebuah cara, yaitu menempatkan kekuatan yang melampaui batas daya tahan tubuhku dalam sebuah wadah terlebih dahulu, lalu mengambilnya kembali ketika aku sudah cukup kuat. Maka aku mulai mencari wadah itu. Kebetulan, aku tak sengaja mengetahui rahasia gadis naga saat itu. Ia menjatuhkan istana perikai Juan di tepi lautan kesialan. Ia ingin bangkit kembali dan mendirikan negara di sini atas nama Ibu Naga. Aku memasang jebakan untuk membunuhnya. Aku memurnikan tubuhnya, ujar Mu Lingtong singkat. Hanya pemimpin Sekte Roh Kuno yang tahu tentang ini. Mulai sekarang, akulah, bukan Ibu Naga, yang akan memerintah istana abadi Kaijuan. Tubuh Ibu Naga telah lama tersimpan di dunia bawah. Ia adalah wadahku, dan ia akan secara bertahap mendapatkan kekuatan dunia bawah. Kemudian, aku akan menyatukan kembali hati suci Tianzang di dalam tubuh Ibu Naga, memungkinkan kedua dewa ini bersatu kembali setelah 3000 tahun. Mu Lingtong tertawa saat itu. Ngomong-ngomong, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Penguasa dunia bawah dan Tianzang bukanlah musuh bebuyutan. Sebaliknya, mereka pernah saling mencintai. Oh, pasangan dewa, sungguh tak terbayangkan. Ini rumor paling menarik yang pernah kudengar di era kacau itu. Benarkah, penguasa Tianzang? Mu Lingtong menatap Tianzang yang sekarat. Kesadaran Tianzang sudah terpecah-pecah, dan ia tak bisa memahami kata-katanya. Mu Lingtong merasa kesepian. Ia menatap Luo Changsu lagi. Saat pertama kali kita bertemu, aku sudah menjadi Mu Lingtong, jadi kau tak bisa melihatku. Di matamu, aku tak pernah berubah. Sejak saat itu, aku diam-diam membimbing dan membantumu di jalan kultivasimu, diam-diam mengerahkan sumber daya dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya untukmu. Untungnya, kau tidak mengecewakanku, mendaki lebih cepat dari yang kubayangkan. Ini adalah konspirasi yang direncanakan selama berabad-abad. Hari ini akhirnya akan berakhir. Luo Changsu, yang patah hati setelah mendengar kata-katanya, tersenyum getir. Tubuh gadis naga, otoritas penguasa dunia bawah, jantung Tianzang. Dewa macam apa yang kau coba gabungkan? Mu Lingtong berkata, tidak masalah. Entah itu dewa atau monster, mereka semua akan menjadi bonekaku pada akhirnya. Ia berjalan mendekati Luo Changsu dan berkata dengan tenang, jantung Tianzang sudah menjadi milikku. Saat aku kembali ke sekte, itu akan menjadi hari turunnya dewa. Di dalam menara Luoshu, Li He dan lelaki tua itu melanjutkan percakapan mereka. Apa itu benih api? Tanya Li He. Lelaki tua itu menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak tahu cara menjelaskannya. Itu hanya simbol di lempengan batu. Aku pernah menunjukkannya kepada Qiu Ziguan, dan dia sependapat denganku, makna simbol itu tidak jelas, tetapi melambangkan kehidupan dan harapan baru. Jadi, kami menerjemahkannya sebagai benih api. Li He bertanya, lalu bagaimana kau tahu itu terhubung dengan dewa ketujuh awal? Lelaki tua itu menjawab, jejak. Jejak unik masih ada di dinding dalamnya, dan aura unik dari jejak itu bertepatan dengan apa yang telah kutemukan selama 1000 tahun terakhir. Li He merenung sejenak dan bertanya, dengan kata lain, benih api itu seperti embrio.
Bisakah dewa ketujuh terlahir kembali dengan bantuan benih api? Pria tua itu menggelengkan kepala dan berkata, entahlah, tapi aku mengerti satu hal, jika embrio dewa ketujuh masih ada, 6 dewa tidak akan pernah melepaskannya. Mereka bahkan bisa membunuh dewa ketujuh yang asli, jadi bagaimana mungkin mereka melepaskan embrionya? Li He mengangguk, merasa hal ini masuk akal. Ning Changjiu merenung sejenak, lalu bertanya lagi, bagaimana dengan bulan dan matahari? Jika semua bintang utama yang berhubungan dengan kita telah meninggalkan bayangannya di sini, lalu apa yang diwakili oleh bulan dan matahari terdekat yang masih utuh? Hati Ning Changjiu menegang entah kenapa saat menanyakan pertanyaan ini. Ia tidak tahu banyak tentang bulan, tetapi ia tahu dengan jelas bahwa memang ada kerajaan matahari kuno di zaman dahulu, kerajaan kuno yang disebut kerajaan bermata 10, yang reruntuhannya kini tersembunyi di dalam gagak emasnya sendiri. Pria tua itu menghela napas, kau punya banyak pertanyaan. Li He tersenyum, sekarang setelah Qiu Ziguan pergi, siapa di dunia ini yang lebih mengenal langit berbintang daripada kau, tuan tua? Lelaki tua itu membuka satu-satunya matanya yang tersisa dan menatap melalui jendela atap gunung ke dalam kegelapan malam. Dewa bulan, aku tidak yakin itu ada. Mungkin ia telah dibunuh jauh sebelum dewa ketujuh, lelaki tua itu berspekulasi. Sedangkan untuk matahari, matahari tidak melahirkan dewanya sendiri. Ning Changjiu terkejut, bagaimana mungkin? Ning Changjiu tahu ia telah kehilangan ketenangannya. Ia mengerutkan bibir dan tetap diam, memperhatikan senyum keriput lelaki tua itu dengan sedikit gugup. Lelaki tua itu menatapnya dan tertawa, firasatku benar. Aku benar-benar mencium sedikit aroma napas matahari padamu. Junior punya kesempatan tak terduga. Ning Changjiu ingin menjelaskan. Lelaki tua itu mengalihkan pandangannya, menyela. Matahari tidak memiliki dewa-dewi sendiri, karena tidak ada dewa yang dapat bertahan hidup di dalamnya. Jika kau tidak percaya padaku, tunggu sampai malam tiba. Aku akan meminjamkanmu cerminku dan kau bisa melihat matahari lebih dekat. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Aduh, kuharap besok tidak mendung. Ning Changjiu tidak terlalu tertarik mengamati matahari dari dekat. Ia menangkap detail lain dari kata-kata lelaki tua itu, yang mendasari pertanyaannya sendiri, apakah kau mengatakan bahwa para dewa itu sebenarnya lahir dari planet mereka sendiri, alih-alih dari makhluk-makhluk di planet ini yang mendapatkan kekuatan? Keduanya mungkin, tetapi aku lebih condong ke teori dewa-dewi asing. Lelaki tua itu tersenyum. Jika kau berkesempatan, kuharap kau bisa bertemu Tianzang, Zulong, dan yang lainnya. Ukuran dan kekuatan mereka yang luar biasa tak tertandingi makhluk lain di planet ini. Lagi pula, naga kuno yang langka seharusnya memiliki keturunan, tetapi 6 dewa tidak dapat bereproduksi. Daging, darah, sisik, dan gigi tajam mereka mungkin diubah menjadi kehidupan baru, tetapi mereka tidak dapat benar-benar bereproduksi. Li He juga tersadar, 6 dewa awal tidak memiliki jenis mereka sendiri. Mereka adalah dewa, yang telah menempuh jalan yang berbeda dari semua makhluk lain sejak kelahiran mereka. Dan dewa-dewa ini berasal dari bintang-bintang di luar sana. Apakah mereka penguasa bintang-bintang lain? Li He langsung mengerti. Pria tua itu mengangguk. Dugaanku begini, bintang utama kita, bersama dengan Venus, Merkurius, Api, Bumi, dan Pluto, adalah bintang terbesar di wilayah bintang ini selain matahari. 6 bintang lainnya telah melahirkan tuan mereka sendiri. Untuk alasan yang tidak diketahui, mereka telah menempuh perjalanan jutaan mil untuk tinggal di bintang ini. Sumber kekuatan mereka adalah pantulan dari seluruh bintang, yang unik bagi mereka. Saat pria tua itu berbicara perlahan, sebuah peta bintang gelap terbentang di hadapannya. Di peta yang mempesona itu, 7 bintang berputar mengelilingi matahari, berpusat di sekitarnya. Apakah ini asal-usul 6 dewa awal? Li He bertanya perlahan, sambil mengamati peta itu. Dulu, meskipun Qiu Ziguan sering membanggakan pengetahuannya, ia tidak tertarik pada hal itu. Kini, ia akhirnya menyadari bahwa di balik pedang di tangannya, langit berbintang yang luas dan jauh menyimpan rahasia yang begitu dalam. Hal yang tak diketahui itu menakutkan sekaligus menggoda. Tak heran Qiu Ziguan begitu bernafsu ingin naik ke atas. Bagaimana dengan matahari? Ning Changjiu kembali ke pertanyaan awalnya. Tidak ada dewa matahari, jadi mengapa ada catatan tentang hal-hal seperti gagak emas? Pria tua itu berkata, pertama, kau harus memahami bahwa gagak emas bukanlah satu-satunya. Gagak emas berkaki 3 adalah burung dewa yang langka dan kuat dari zaman prasejarah, tetapi bahkan dalam mitos yang diwariskan hingga saat ini, setidaknya ada 9. Dan gagak emas, menurutku, ia bukanlah dewa kerajaan matahari, melainkan makhluk yang telah mencuri kekuatan matahari. Gagak emas adalah pencuri otoritas matahari. Tanya Li He bingung. Matahari tidak memiliki dewa, jadi bagaimana mungkin ia memiliki otoritas? Orang tua itu menjawab, otoritas tidak terikat pada dewa. Bahkan 6 dewa primordial pun tidak serta-merta memiliki otoritas secara bawaan, kemungkinan besar otoritas itu dianugerahkan kepada mereka oleh bintang-bintang. Kalau tidak, para bijak tidak akan berkata, hukum dipercayakan kepada para dewa, bukan kepada para dewa itu sendiri. Ning Changjiu bertanya, jadi, 9 gagak emas mencuri otoritas matahari.
Orang tua itu menjawab, mungkin begitu, tapi jangan remehkan pencuri. Otoritas matahari tidak kalah dari 6 dewa lainnya. Sama seperti bulan, meskipun jauh lebih kecil daripada bintang-bintang lain, ia paling dekat dengan kita. Jika bulan memiliki dewanya sendiri, maka kekuatan yang dapat dikerahkannya di planet kita mungkin bahkan lebih besar daripada 6 dewa primordial. Ning Changjiu merenung dalam-dalam. Teori orang tua itu hampir membalikkan pemahamannya sebelumnya. 6 dewa awal adalah dewa-dewa utama yang lahir dari 6 bintang. Mungkin ada dewa ketujuh di planet ini, mungkin dewa ketujuh itu mati dan meninggalkan api. Mungkin dewa bulan juga mati. Matahari tidak memiliki dewa sendiri. Gagak emas dan raja bermata 10 bisa jadi pencuri kekuasaan. Tapi apa arti semua ini? Rahasia dunia bagaikan kotak di dalam kotak. Berdiri di tengahnya, kau membuka satu kotak, hanya untuk menemukan pertanyaan baru, alih-alih jawaban. Pikiran Ning Changjiu langsung dipenuhi pertanyaan-pertanyaan lain, siapa yang membunuh 6 dewa awal? Siapa yang menghancurkan bintang-bintang? Apa tujuan api itu? Kemana perginya kekuatan matahari? Dan bagaimana semua ini terhubung dengan yang tak terlihat? Pikiran Ning Changjiu diliputi keraguan, ketika lelaki tua itu tiba-tiba tersenyum dan mengatakan sesuatu yang tidak jelas, sebenarnya, aku tidak suka bulan seperti sekarang ini. Kenapa? Tanya Li He dan Ning Changjiu serempak. Lelaki tua itu berkata, karena bulan berbeda dari yang kulihat pertama kali. 1000 tahun yang lalu, bulan itu sangat indah, bagaikan cermin putih salju tanpa cacat, tetapi sekarang semakin buruk rupa. Menjadi lebih buruk rupa. Bagaimana mungkin bulan menjadi lebih buruk rupa? Ning Changjiu hendak bertanya, ketika tiba-tiba, cahaya jatuh dari pusat gunung, dan gerhana bulan serta gerhana bintang berakhir bersamaan. Titik. Di puncak gunung yang merah, Siming menarik energi pedangnya yang lebih kuat daripada malam. Cahaya bintang jatuh di alisnya, yang tampak seperti patung dewa dengan pisau lembut, dan menerangi mata esnya yang jernih. Ia menggunakan pedang hitamnya untuk membelah dada binatang raksasa itu, dan ujung pedangnya menembus pil iblis seperti untaian manisan Hao. Ia menyerahkan pil iblis itu kepada Lu Jiajia dan berkata, makanlah. Lu Jiajia ingin mengambil gagang pedang yang diserahkannya, tetapi Siming dengan lembut menarik tangannya. Hah! Lu Jiajia sedikit bingung. Bibir Siming melengkung, sinar bulan di matanya yang sedingin es berkilauan dengan senyuman. Ia berkata lembut, ayo, aku akan menyuapimu. Alis Lu Jiajia sedikit berkerut, dan ia menggigit bibirnya, omong kosong apa? Kau pikir aku gadis kecil? Siming tersenyum, dibandingkan denganku, bukankah kau hanya seorang gadis kecil? Lu Jiajia, bingung bagaimana harus menjawab, mengutip pepatah sesat Ning Changjiu, sebuah kebenaran yang pernah ia benci, penampilan awet muda menjamin awet muda. Kita tidak jauh berbeda. Siming tersenyum, menyerahkan pedang itu kepada Lu Jiajia, dan berkata, baiklah, makanlah lebih banyak. Tingkatkan wilayahmu ke puncak istana ungu secepat mungkin, atau kau tidak akan punya kesempatan untuk bertahan hidup. Lu Jiajia mengangguk, menggigit pil iblis ke dalam mulutnya, melarutkan energi spiritual yang kaya di dalamnya, mengunyah dan menelannya. Harta karun langka seperti itu akan tak ternilai harganya bahkan 500 tahun dari sekarang. Saudari ini sungguh baik, tapi sayang sekali sekarang setelah ia keluar dari Luoshu, ia mungkin tak akan pernah bertemu dengannya lagi. Aku senang bisa bertemu denganmu lagi, kata Lu Jiajia tulus. Lu Jiajia berharap ia bisa memiliki akhir yang bahagia dalam sejarah ini, mungkin menjadi kepala sekte tertentu hari ini, mungkin bertahan hidup hingga hari ini di puncak alam 5 Dao. Kemudian, setelah ia lolos, ia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Meskipun dirinya yang sebenarnya pasti takkan mengenalinya. Lu Jiajia mendesah pelan. Siming menghampirinya dan berkata, kau masih muda dan berbakat. Selama kau tetap hidup, kita akan bertemu lagi. Terlepas dari kata-kata Siming, ia tahu dalam hatinya bahwa mereka berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Kebaikannya kepadanya sebagian karena rasa terima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya, dan sebagian lagi karena ia sungguh-sungguh ingin menjadikannya murid. Jadi, ia memperlakukannya seperti saudara perempuannya sendiri. Ia juga tahu bahwa semua ini hanyalah angan-angan. Sosok yang tampak nyata di hadapannya mungkin tak lagi ada, dan kelembutannya hanyalah bayangan indah yang sekilas. Lu Jiajia mengangguk dan berjalan pelan di sampingnya. Fenomena aneh itu telah berlalu. Ia telah berkelana ke berbagai tempat, mencari di sekitar Gunung Ciyun, tetapi masih belum menemukan jejak Ning Changjiu. Siming meletakkan pedang hitam di belakangnya. Ia berkata, ayo kita pergi ke Danau Xuanwu untuk beristirahat sejenak. Aku akan mengajarimu jurus terakhir dari teknik pedang itu. Baiklah, Lu Jiajia mengangguk pelan. Sepanjang perjalanan, Siming telah mengajarinya banyak teknik pedang dan metode Tao, praktis memberinya semua yang ia ketahui. Mereka tiba di Danau Xuanwu bersama. Gerhana telah berakhir, dan langit cerah dan terang. Ombak lembut, bagai sutra yang bergelombang, dengan lembut membelah lautan di balik pegunungan tandus yang bergulung-gulung. Cahaya bintang berkilauan di air, cahaya redup. Ombak lembut sesekali menerjang pantai, laut menghantamnya, keheningan yang langka di era yang kacau ini.
Inilah danau besar di balik Gunung Ciyun, seluas lautan. Pegunungan ini dulunya adalah wilayah kekuasaan penjinak naga. Setelah kematiannya, daerah itu benar-benar hancur lebur. Siming berjalan ke tepi danau, kakinya yang putih dan halus perlahan terlepas dari sepatu bersulamnya. Telapak kakinya yang halus bagaikan batu giok mendarat di pasir yang lembab dan lembut. Air jernih menggenang, menutupi punggung kakinya. Jari-jari kakinya yang sehalus batu giok tampak seperti mutiara yang terendam air. Rambut peraknya tergerai, jubah hitamnya berkibar tertiup angin saat ia perlahan berjalan menuju danau. Air perlahan mencapai pergelangan kakinya. Ia berbalik dan menatap Lu Jiajia, tersenyum lembut, kemarilah. Aku akan mengajarimu teknik pedang terakhir. Lu Jiajia juga berjalan mendekat. Ia melangkah ke pasir yang lembut dan agak lembab, membungkuk, dan dengan lembut melepas sepatu bersulamnya. Lengan kanannya sedikit ditekuk, memegang sepatu, sementara tangan kirinya dengan lembut mengangkat rok putih saljunya. Rambut panjangnya tergerai dari bahu kirinya, tersampir lembut di dadanya, rambut hitamnya yang halus memantulkan cahaya bulan. Ia sedikit memutar pinggangnya, melempar sepatunya menjauh dari danau, lalu mengangkat ujung roknya dengan kedua tangan, mengarungi air dengan kakinya yang lembut, dan perlahan berjalan ke sisi Siming. Siming memandangi penampilannya dan mendesah pelan lagi, seharusnya kau tidak lahir di era ini. Lu Jiajia berkata, senior juga sama. Siming tersenyum tanpa berkata apa-apa. Lu Jiajia menatap rambut peraknya yang hampir sewarna cahaya bulan dan bertanya, senior, apakah kau benar-benar manusia? Hah? Apa maksudmu? Kata-kata Siming dingin. Lu Jiajia menjelaskan, aku hanya penasaran. Senior Sueci lebih mirip peri legendaris. Siming terdiam beberapa saat dan berkata, aku bukan peri, aku dewa. Lu Jiajia sedikit terkejut, lalu ia mengerti. Siapa di antara mereka yang berada di puncak 5 jalan yang tidak mengaku sebagai dewa? Alam senior ini mungkin sangat berbeda dari alam puncak 5 jalan. Ya, Sueci adalah saudari peri. Lu Jiajia tersenyum lembut. Siming berkata, kalau begitu kaulah adik peri itu. Lu Jiajia menggelengkan kepalanya pelan, aku jauh di bawah levelmu sekarang. Siming mengangguk dan berkata, memang, aku tak bisa dibandingkan. Peri sepertimu kehilangan keperawananmu di usia semuda itu. Aku berbeda darimu. Aku sudah minum pil merah selama ribuan tahun, tapi aku jauh lebih pendiam daripada dirimu. Meskipun mereka berdua perempuan, Lu Jiajia masih merasa sedikit canggung saat membicarakan hal ini. Ia mengangkat kepalanya dan tak ingin membela diri di hadapan Ning Changjiu. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, senior, kau sangat cantik, tapi gurumu, bahkan tidak minum pil merahmu. Siming berpikir sejenak dan berkata, aku juga merasa ini aneh. Lu Jiajia menempatkan dirinya di posisinya dan menyimpulkan, entah ada yang salah dengan gurumu, atau dia benar-benar lebih buruk dari binatang buas. Siming semakin tersenyum dan berkata, ya, dia lebih buruk dari binatang buas. Lu Jiajia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, jadi bagaimana dia memperlakukanmu? Siming berkata, kalau tidak, bagaimana mungkin dia? Bagaimana mungkin orang yang lebih buruk daripada binatang memperlakukan budaknya? Lu Jiajia memikirkan apa yang didengarnya dan langsung menggertakkan giginya. Jika orang itu sudah mati, dia takkan bisa melanjutkan masalah ini. Tapi jika orang itu hidup di zamannya, dia pasti akan membalaskan dendam Suster Sueci. Apakah tanda budak ini benar-benar tak bisa dihancurkan? Tanya Lu Jiajia dengan enggan. Siming mendesah pelan, hanya dia yang bisa melakukannya. Lu Jiajia segera berkata, kalau begitu, jangan tertipu oleh pengakuannya tentang tanda budak. Kau akhirnya lolos, tapi kau tak boleh bertemu dengannya lagi. Ya, aku tahu, kata Siming, tapi dia sedang memikirkan masalah ini. Dia akan pergi ke Nanzu untuk menemuinya lagi, dan ngomong-ngomong, untuk bertemu istrinya yang cantik, agar dia bisa mengerti rasanya menyalakan api di halaman belakang rumahnya. Siming menginjak pasir yang lembut, dengan lembut membasuh air dengan jari-jari kakinya. Baiklah, jangan buang waktu. Kau harus menemukan suamimu, dan aku juga akan pergi ke tempat yang jauh. Cepat, aku akan mewariskan teknik pedang terakhirku padamu, kata Siming. Lu Jiajia telah lama menjadi guru di puncak Tianku, dan ia memiliki pemahaman yang sangat positif tentang menghormati guru. Sekarang, senior Sueci benar-benar mentor dan sahabatnya, jadi setiap kali ia mengajarinya, ia selalu bersikap tegar, seperti murid yang serius dan tekun. Sikap ini sangat berbeda dengan ketika Ning Changjiu mengajarinya. Di luar Gunung Ciyun, di Danau Xuanwu, seolah-olah dewa danau tiba-tiba terbangun, menggulung ribuan ombak salju. Langit dipenuhi energi pedang yang saling terkait, menyelimuti langit berbintang yang cemerlang, dan air danau bagaikan embun beku dan salju, hamparan putih yang luas. Semangat pedang Lu Jiajia berada dalam harmoni yang sempurna, dan penyerapannya terhadap teknik pedang terasa alami. Bahkan Siming sedikit kagum dengan bakat Lu Jiajia. Orang terakhir yang ia lihat seberbakat ini adalah Ning Changjiu. Tentu saja, meskipun sama-sama jenius, kepribadian mereka sangat bertolak belakang. Ning Changjiu, pemuda itu, cukup baik dan tidak terlalu memanfaatkan pola perbudakannya, tetapi ia tetap merasakan sedikit kebencian.
Namun, saudari bermarga Lu ini lembut dan menawan, dan bahkan Lu yang biasanya acuh tak acuh pun merasa sangat disayanginya. Aku telah hidup 1000 tahun, dan bakatmu begitu tinggi sehingga aku pun menganggapnya langka, kata Siming lembut setelah mengajarinya ilmu pedang. Saat Lu Jiajia mengarungi danau es bersamanya menuju pantai, ia tersenyum, kau tak bisa dibandingkan dengan bakat tak tertandingi senior Sueci. Siming mengamati wajahnya yang lembut dan tersenyum, jangan biarkan suamimu yang jahat berbuat jahat dengan mulut semanis itu. Lu Jiajia tanpa sadar menyentuh bibirnya, rona merah samar terbentuk saat ia bergumam, bagaimana mungkin? Kau mengerti? Tanya Siming bingung. Tidak, Lu Jiajia mengerjap polos. Siming tersenyum. Ia sampai di tepi danau, ragu sejenak, lalu dengan lembut memakai sepatunya, menutupi kakinya yang seputih batu giok. Lu Jiajia juga memakai sepatu dan merapikan pakaiannya, mengeringkan bagian yang lembab dengan api pedang. Tatapan Siming sejenak tertuju pada tonjolan di gaunnya, tatapan dinginnya dalam, seolah hendak berbicara tetapi ragu-ragu. Lu Jiajia mengangkat kepalanya dan berkata, ada apa, senior? Tidak ada. Siming berkata, 7 mantra sihir dan 3 teknik pedang yang kuajari sebelumnya adalah seni suci sejati. Kau tidak boleh mengajarkannya kepada siapapun, bahkan suamimu. Lu Jiajia mengangguk dan berkata, dengarkan saja apa yang kau katakan, senior. Siming berdiri di sana, tersenyum dan menatapnya sejenak. Tiba-tiba, ia melepas topeng rubah dari pinggangnya, menyerahkannya padanya, dan berpesan, kau sangat cantik, dan wilayahmu tidak cukup tinggi. Sangat berbahaya sendirian di luar. Menutupi wajahmu dengan topeng ini bisa menyelamatkanmu dari banyak masalah. Dan, yah, sebaiknya kau menyembunyikannya. Tidak baik terlalu mencolok. Lu Jiajia menyentuh topeng itu dengan ujung jarinya, matanya berkilat. Kali ini, ia tidak malu dengan kata-kata Siming yang sedikit menggoda dan bercanda. Ia malah bertanya, kau mau pergi, senior? Siming mengangguk, sudah hampir waktunya. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Lu Jiajia bertanya, kau mau pergi kemana? Siming menunjuk ke langit dan berkata, alamku telah pulih. Aku akan naik dan pergi. Naik. Wajah Lu Jiajia memucat, dan ia berseru, jangan naik. Apa? Siming bingung. Lu Jiajia meraih tangannya saat ia mencoba mengukir prasasti langit dan berkata dengan tegas, jangan naik. Kau akan mati. Siming berkata, apa yang kau ketahui di levelmu? Lu Jiajia dengan cepat menjawab, itulah yang dikatakan orang suci itu. Orang suci yang mereka bicarakan, dan setelah tiba di sini, aku menyaksikan kematian seorang pendaki tingkat 5 tingkat puncak, dan begitulah suamiku dan aku terpisah. Ia segera menceritakan kisah penjinak naga. Ekspresi Siming berubah serius. Setelah hening sejenak, ia berkata, mungkin prasasti langitnya salah. Lu Jiajia bertanya, tapi apakah itu berarti prasasti langitmu benar? Siming mengangguk bangga. Sebagai mantan pendeta wanita kerajaan ilahi, ia sangat yakin dengan prasasti langitnya sendiri. Lu Jiajia berkata dengan cemas, penjinak naga juga berpikir ia benar dan tidak mungkin salah, tetapi ia akhirnya meninggal. Ia meninggal bersama prasasti langitnya. Kurasa mustahil untuk naik dari dunia ini. Jawabannya bukanlah kenaikan. Siming sedikit mengernyit dan bertanya, jawabannya? Jawaban apa? Bukankah kenaikan satu-satunya jawaban yang diberikan langit dan bumi kepada para kultivator? Lu Jiajia menggelengkan kepalanya kuat-kuat, tidak, mereka yang naik mungkin sudah mati, dan ia ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan memutuskan untuk berkata, dan dunia ini, bukan dunia nyata. Ekspresi Siming terkejut. Ia menatap Lu Jiajia dengan tatapan tajam dan berkata, apa katamu? Lu Jiajia menatapnya. Matanya menunjukkan keterkejutan, dan ia berkata dengan serius, senior, meskipun ini mungkin membingungkan pemahaman Anda, saya telah memutuskan untuk memberitahu Anda. Sebenarnya, dunia tempat kita berada sekarang bukanlah dunia nyata. Kita berada di dalam sebuah buku, Luoshu, yang mencatat sejarah ribuan tahun. Semua yang kita lihat terjadi 500 tahun yang lalu. Dunia luar bukanlah istana abadi sama sekali, melainkan dunia 500 tahun dari sekarang. Namun, orang-orang di sini palsu, semuanya diciptakan oleh Luoshu. Senior, Anda juga. Bagaimana mungkin orang palsu bisa naik ke surga? Siming menatapnya, wajah cantiknya dipenuhi ketidakpercayaan. Anda, Siming hendak mengatakan sesuatu tetapi terhenti. Lu Jiajia menatap matanya dan meyakinkannya dengan serius, senior Sueci, Anda mungkin berpikir saya gila, tetapi saya dapat menjamin dengan nyawa saya bahwa ini benar. Saya tidak tega melihat Anda mati. Siming menatap matanya. Ia menatapnya dalam diam untuk waktu yang lama. Senior, kau masih tidak percaya padaku. Lu Jiajia mengerutkan bibirnya, ekspresinya tegang. Namun, yang mengejutkannya, fokus Sueci tidak tertuju pada dunia palsu itu. Ia menatapnya dan berkata dengan suara dingin dan jelas, kau bilang nama belakangmu Lu, jadi, siapa nama lengkapmu? Tak yakin mengapa ia bertanya, Lu Jiajia menjawab dengan sungguh-sungguh, Junior Lu Jiajia, artinya pernikahan. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.